Ustaz ya. Oke, sudah terdengar. Kedengaran Mas Imron. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati eh, Ustaz Adi Mansah selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Islam. Yang saya hormati rekan-rekan semua. Izinkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kali ini yang kedua yaitu tujuan dan prinsip dari ekonomi Islam. Adapun kelompok 2 terdiri dari saya sendiri Imron Permana, ada Mbak Biva dan Mbak Anissa. Baik, langsung saja Mbak Anissa kita lanjut di slide berikutnya. Monggo dibaca surat pendek dulu untuk lebih berkahnya. Oh Ya, ya, silakan. baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Sadaqallahul Adzim. Baik, kita lanjut. Ustaz, yang pertama akan kita bahas adalah nilai-nilai dari ekonomi Islam itu sendiri, yaitu ekonomi syariah. Yang pertama, nilai-nilainya adalah pertama kepemilikan ya. Segala sesuatu adalah absolut milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dipercaya untuk mengelolanya. Jadi kita tidak memiliki sepenuhnya harta, kekayaan dan lain sebagainya. Pada dasarnya semua ini adalah titipan absolut milik Allah Subhanahu wa taala dan kita dipercaya untuk mengelolanya. Yang kedua, berusaha dengan berkeadilan mencegah penumpukan harta melalui dorongan untuk melakukan perniagaan atau investasi dan dorongan untuk menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan sosial dan publik. Yang ketiga, pertumbuhan yang seimbang. Pengelolaan harta dengan tetap memperhatikan keseimbangan spiritual dan kelestarian alam. Jadi, harta dikelola dengan seimbang, tentunya juga bukan hanya untuk pemenuhan duniawi, tapi juga secara spiritual dan untuk kelestarian alam. Yang terakhir adalah bekerja sama dalam kebaikan, tolong menolong bahkan dalam kompetisi sekalipun harus dilakukan untuk dan dalam kebaikan. Next, Mbak Anissa. Di sini kita akan membahas tentang prinsip dasar dari ekonomi syariah. Yang pertama, pengendalian harta individu agar mengalir menuju investasi, bukan hanya untuk konsumsi atau dihambur-hamburkan, tapi juga pengendalian harta ini bisa kita gunakan mengalir menuju investasi. Yang kedua, distribusi pendapatan untuk menjamin inklusivitas ya seluruh masyarakat. Yang ketiga, optimalisasi investasi, jual beli dan berbagi resiko. Dan ini dilakukan tentunya tanpa riba ya. Dan keempat, transaksi keuangan terkait erat sektor real, melarang spekulasi tidak produktif, no masir. Yang kelima, partisipasi sosial untuk kepentingan publik. Dan yang terakhir, transaksi muamalah eh, berdasarkan kerjasama berkeadilan, transparan, tidak membahayakan keselamatan, tidak zalim, dan tidak mengandung zat haram. Itu adalah dari prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah ada 6 tadi ya. Baik, lanjut Mbak Anissa. Lalu di sini juga ada instrumennya yang dibahas ada 5 instrumen. Yang pertama ada instrumen zakat, lalu ada instrumen pelarangan riba, ada instrumen pelarangan masyir atau perjudian, instrumen infak, sedekah dan wakaf, dan ya, ada instrumen aturan transaksi muamalah. Dan semua itu berdasarkan prinsip dasar yaitu pertama pengendalian harta individu, prinsip dasar yang kedua distribusi pendapatan yang inklusif, berinvestasi secara optimal dan berbagi risiko. Ya, yang tadi berinvestasi secara produktif terkait erat sektor real, partisipasi sosial untuk kepentingan publik, dan yang terakhir bertransaksi atas dasar kerjasama dan keadilan. Lanjut Mbak Nisa. Di sini adapun identifikasi transaksi yang dilarang pada dasarnya ada 3 berdasarkan penyebabnya. Yang pertama haram zatnya atau lizzatihi. Yang kedua haram selain zatnya. Di sini ada 2 ya, melanggar prinsip antara din minkum ya, ini tidak dasarkan prinsip kerelaan atau ridho ya. Ini banyak sekali yang
kita mungkin ya di masyarakat sekarang ini melakukan hal tersebut ya. Yang kedua ada melanggar prinsip la tazilimuna wa la tuzlamun ya. Ini ada beberapa jenis, ada ikhtikar, bainajasi, ada goror ya. Ini goror ini yang tidak jelas ininya apa sumbernya. Lalu ada riba, dan riba sendiri pun memang terbagi beberapa ya, ada yang fadl, nasihah, dan zahiliyah. Lalu ada yang penyebab yang terakhir ada tidak sah ya. Di sini rukunnya tidak terpenuhi ya. Transaksinya ini ya ada terus ta'aluk dan two in one seperti itu. Next Mbak Anissa. Dari sini kita langsung bahas juga tentang riba. Sebenarnya pada minggu lalu ini sudah dibahas juga apa itu riba ya. Jadi secara etimologi riba itu yarbu atau arba'ah artinya tambahan, kelebihan. Secara terminologi, tambahan yang dibebankan atau dipersyaratkan kepada orang lain saat transaksi pinjam meminjam, baik itu uang, bahkan makanan dan lain-lain. Jadi arti gampangnya itu kita nggak lakuin apapun, tetapi kita mendapatkan aliran keuntungan dari proses pinjam meminjam ataupun transaksi keuangan. Dan ini biasanya juga memang berkaitan dengan bank ya, pembelian rumah dan lain-lain. Banyak semua kegiatan-kegiatan muamalah yang memang banyak unsur ribanya ya. Dan di sini memang kita perlu hati-hati terkait dengan transaksi jual beli ya, karena jangan sampai ada riba di dalamnya. Nah, di sini terbagi tiga ya, ada fadl, nasiyah, dan zahiliyah. Yang fadl itu riba karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahannya. Ini eh, contohnya juga ya, mungkin ya kemarin saya lupa mau nanya itu terkait dengan emas ya, karena kan itu juga banyak yang menyinggung terkait dengan emas itu beberapa literasi yang saya dengar juga baca dan ikuti kajiannya juga bahwa kita membeli emas juga contohnya juga tidak apa namanya harus ada barangnya gitu ya, ada uang ada barangnya emasnya, dan tidak boleh ada yang mungkin secara online, tapi ada juga yang bilang itu boleh, tapi kemarin saya dengar itu ada juga yang melarangnya. Lalu ada nasiyah, riba karena hutang piutang yang menentukan persyaratan pada pelunasannya tambahan pembayaran. Nah ini contohnya banyak ya untuk tambahan pembayaran seperti ini. Misalkan pinjol dan lain sebagainya itu juga udah termasuk riba sekali ya. Lalu yang terakhir ada jahiliyah, hutang yang dibayar melebihi pokoknya karena meminjam tidak mampu mengembalikan tepat waktu. Ini misalkan mohon maaf sepertinya contohnya ada kredit rumah ya, lalu ada telat bayar ya maka akan ada sanksi dan lain sebagainya guys. Dan juga contohnya juga ada pinjam-pinjam di koperasi atau lain sebagainya yang jika terlambat maka ada denda dan lain sebagainya seperti itu. Next Mbak Anissa. Eh, yang selanjutnya ada investasi di sini. Ini yang sangat diperbolehkan ya, musyarakah atau syirkah. Mencampur adalah akad kerjasama antar dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana sesuai dengan porsi yang disepakati. Sementara keuntungan yang diperoleh maupun kerugian yang mungkin timbul akan dibagi secara proporsional atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, investasi ini juga memang harus perlu hati-hati juga apa namanya, karena juga banyak yang melaksanakan atau melakukan praktek investasi bodong dan lain sebagainya seperti itu. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Anissa. Pada Mbak Anissa, terus bersilakan. Baik, terima kasih Mas Imron. Next ada jenis musyarakah, musyarakah kepemilikan atau syirkah al-mulk. Jenis musyarakah ini timbul karena faktor warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan terjadinya kepemilikan terhadap suatu aset oleh dua orang atau lebih. Keuntungan yang diperoleh dari pengoperasian aset tersebut kemudian dibagi bersama berdasarkan kesepakatan. Kemudian ada musyarakah akad atau syirkah al-uqud, merupakan hasil suatu kesepakatan dari dua orang atau lebih untuk mengadakan kerjasama usaha, masing-masing memberikan kontribusi modal dan sepakat untuk berbagi keuntungan maupun kerugian. Musyarakah akad atau syirkah al-uqud, musyarakah akad terbagi atas 4. Yang pertama ada syirkah al-inan, syirkah al-mufawaddah, syirkah al-amal, dan syirkah wujuh. Syirkah al-inan adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dan partisipasi dalam kerja. Porsi dana dan bobot partisipasi dalam kerja tidak harus sama, bahkan memungkinkan hanya salah seorang aktif mengelola usaha untuk ditunjuk oleh partner lainnya.
sementara keuntungan atau kerugian yang timbul dibagi menurut kesepakatan bersama. Kemudian sirkah al-mufawaddah merupakan akad kerjasama antara dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama, dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Tidak diperkenankan salah seorang memasukkan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibandingkan dengan partner lainnya. Keuntungan maupun kerugian yang diperoleh harus dibagi secara sama. Dan ada sirkah al-amal, merupakan kesepakatan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki profesi dan keahlian tertentu untuk menerima serta melaksanakan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang diperoleh. Kemudian sirkah al-wujub. Sirkah ini terbentuk antara dua orang atau lebih tanpa setoran modal. Modal yang digunakan hanyalah nama baik yang dimiliki, terutama karena kepribadian dan kejujuran masing-masing dalam berniaga. Dengan memiliki reputasi seperti itu, mereka dapat membeli barang-barang tertentu dengan pembayaran tangguh dan menjualnya kembali secara tunai. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Next ada prinsip musyarakah. Yang pertama, proyek atau kegiatan usaha yang akan dikerjakan visible dan tidak bertentangan dengan syariah. Pihak-pihak yang turut dalam kerjasama memasukkan dana musyarakah dengan ketentuan sebagai berikut. Dapat berupa uang tunai atau aset yang liquid. Dana yang terhimpun bukan lagi milik perorangan tetapi menjadi dana usaha. Pengelola usaha dapat merupakan pemilik modal atau orang yang ditunjuk oleh pemilik modal. Pemilik modal dapat melakukan intervensi atas kebijakan usaha. Bagi hasil atau nisbah didasarkan atas porsi kontribusi modal atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian dalam musyarakah ada rukun. Rukun dibagi menjadi 3 yang berakad, objek akad, dan ijab qabul. Yang berakad ini menunjuk pada pihak-pihak yang terlibat dalam akad musyarakah. Biasanya terdapat 2 pihak atau lebih, yaitu pihak yang menyediakan modal dan pihak yang mengelola usaha. Dalam objek akad, musyarakah adalah modal yang akan digunakan dalam usaha bersama. Modal ini berupa uang tunai, aset fisik, atau jenis modal lainnya yang digunakan dalam proyek usaha. Ijab qabul. Ijab qabul adalah tahapan di mana pihak-pihak yang berakad menyatakan persetujuan mereka untuk masuk ke dalam musyarakah. Ijab adalah suatu tawaran atau penawaran dari salah satu pihak, sementara qabul adalah penerimaan atau persetujuan dari pihak lain. Di sini ada bentuk-bentuk syirkah. Ada syirkah inan dengan syarat modal tunai dan bukan barang. Syirkah mufawaddah syarat harus sama jumlah modal, hak, kewajiban, dan keuntungan tanggung jawab. Syirkah al-wuju ada syarat modal tunai dan bukan barang. Syirkah abdan ada syarat, ada untung, pembagian jelas, dan pembagian diambil dari laba. Dan akad akan berakhir pada saat mengundurkan diri, wafat, modal hilang, dan modal tidak sama. Next akan dijelaskan oleh Kak Biva. Baiklah, terima kasih kepada Kak Anissa. Izin kepada Ustadz dan teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai mudorobah. Mudorobah secara etimologi berasal dari kata dorobah yang berarti memukul berjalan. Sedangkan asal kata kiron atau mukorodah yang berarti memotong dan memakai, yang berarti pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada pelaksana usaha guna diperdagangkan. Next slide, Kak. Nah, di sini kita bisa lihat bagaimanakah alur akad dalam sistem mudoroba ini. Yang pertama itu adalah di antara kedua belah pihak, mudorib atau sohibul ma'al, yang pemilik harta, sedangkan mudorib adalah orang yang
diberi modal untuk berusaha atau orang yang menjalankan usaha tersebut, yang pertama adalah harus sepakat untuk membuka bisnis, lalu siap dan sepakat untuk berakad. Nah, biasanya ini kan di zaman sekarang itu bisa melalui perantara perbankan atau eh, personal, seperti kita membuka usaha nih dengan teman atau join modal gitu. Slide. Dalam menjalin mudharabah, kita harus memperhatikan rukun-rukunnya. Yang pertama itu adalah tentu ada kedua belah pihak, yang pemilik modal dan yang diberi modal. Yang kedua pasti tentu ada modalnya. Yang ketiga ijab dan qabul. Dan yang keempat adalah nisbah keuntungan. Nah, pada sistem mudharabah ini di zaman sekarang banyak orang yang mungkin para anak-anak muda ini kan banyak yang saat zaman sekarang itu dia melakukan buat usaha, lalu dia melakukan mudharabah, tapi pasti itu di akhirnya itu nisbah keuntungan itu tidak jelas gitu. Kadang si A rugi, si B untung gitu. Nah, slide. Mungkin di sini kita bisa melihat jenis-jenis mudharabah. Yang pertama adalah mudharabah mutlaqah. Di sini berupa akad yang memberikan kebebasan kepada pengelola dana untuk mengalokasikan uang miliknya. Artinya apa? Si pemilik modal itu membebaskan terhadap yang diberi usaha itu, terserah mau di seperti apa uangnya untuk dialokasikan. Sedangkan yang kedua adalah mudharabah muqayyadah, merupakan akad yang membatasi mudharib atau pengelola dana untuk mengalokasikan dana milik sahibul ma'al atau pemilik dana. Biasanya sahibul ma'al ini menentukan jenis usaha pada suatu akad. Yang ketiga itu adalah mudharabah musyarakah, merupakan akad di mana sahibul ma'al dan mudharib sama-sama mengeluarkan porsi modal masing-masing, dan sahibul ma'al hanya memberikan modal miliknya, sedangkan mudharib selain memberikan modal miliknya juga sebagai pelaksana suatu usaha tersebut. Slide, Kak. Nah, kapan sih akad mudharabah ini bisa batal? Yang pertama adalah bencana alam, salah satu pihak meninggal dunia, usaha bangkrut, usaha tidak sesuai kesepakatan akad, dan modal habis. Makanya sebelum kita memulai transaksi mudharabah ini, kita harus memperhatikan rukun-rukun. Salah satunya adalah nisbah keuntungannya. Slide. Contoh keuntungan misalnya adalah keuntungan usaha adalah 10 juta. Sedangkan kesepakatan nisbah saat awal akad ada nisbah dari sahibul ma'al yaitu 70%, sedangkan dari nisbah mudharibnya 30%. Makanya pada saat rukun mudharabah atau saat ingin menjalankan sebuah kegiatan usaha harus harus lebih pasti menentukan nisbah keuntungannya berapa. Mungkin kalau bagi pengusaha yang memang expert di bidang tersebut, dia mungkin sangat paham ya dengan hal ini, tapi hal ini banyak terjadi itu kepada anak-anak muda yang masih memiliki modal sedikit, dan dia bangun bangun usaha seperti tempat makan atau tempat-tempat kopi dengan teman-temannya, tapi nisbah keuntungannya tidak disepakati, dan akhirnya mudharabah itu rugi seperti itu. Slide, Kak. Nah, usaha akad mudharabah merugi. Yang pertama adalah usaha merugi bukan dikarenakan mudharib lalai dalam menjalankan usahanya. Jadi ada beberapa pengecualian. Yang pertama adalah usaha merugi bukan dikarenakan mudharib lalai dalam menjalankan usahanya. Yang kedua, mudharib berencana dan sengaja menghancurkan usaha tersebut. Nah, slide. Mungkin cukup sekian, terima kasih dari kelompok 2. Saya kembalikan ke Mas Imron selaku moderator. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mbak Biva. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran. Alhamdulillah kita sudah selesai mempresentasikan terkait materi pada hari ini. Kami persilakan bagi rekan-rekan, bagi ada yang mau bertanya atau mau menambahkan atau mungkin mengkoreksi apabila dari penjelasan kami tadi ada yang salah atau tidak tepat.
Tentunya kami manusia biasa, kami bukan Superman, Batman, ataupun Spiderman, karena kami pasti punya salah dan hilaf. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin meluruskan. Terima kasih. Mau nanya dong Mas Imron. Silakan. Ya, ya. Ya, silakan, Pak. Iya, Mas, tadi kan Mas Imron bilang kalau apa namanya pembelian secara kredit, KPR dan lain-lain itu riba gitu ya. Nah, saya juga pernah dengar ceramah Ustadz terkenal dan dia itu juga profesor. Dia bilang kalau misalnya itu harganya sudah disetujui di awal, misalnya katakanlah kita mau beli apa namanya mobil gitu ya, mobil dengan cara eh, kredit kepemilik KKB gitu ya, KKB. Nah, terus mobil itu dicicil selama 3 tahun semuanya. Nah, kita udah tahu sebulan nyicil berapa. Nah, menurut Ustadz tersebut itu bukan riba karena itu adalah kesepakatan gitu. Itu gimana, Mas? Jadi ini langsung jawab apa ditampung dulu Ustaz ya? Ya, boleh langsung juga nggak apa-apa sambil yang lain juga Oh siap-siap iya, baik. bertempur kan. Mungkin ini jawab sepengetahuan saya Ustaz ya mungkin. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Ustaz karena ini kan terkait dengan amal dan hukum-hukumnya ya karena memang saya sendiri pun masih belajar ya. Memang terkait dengan KPR rumah atau kredit mobil dan semacamnya memang juga saya juga eh, apa namanya selalu mencari-cari informasi ya karena ini terkait dengan kehidupan kita ya apalagi rumah terutama dan mungkin kendaraan pribadi ya. Kalau yang dipermasalahkan dalam KPR itu biasanya yang saya tahu ya ini biasanya di akad awalnya ya. Di akad awalnya biasanya yang dilarang itu yang dimasuk dalam riba itu sendiri pertama di dalamnya itu apa namanya jika dia telat dia ada denda atau ada tidak gitu ya. Lalu misalkan dia KPR rumahnya 20 tahun tapi dia ternyata di 15 tahun kalau di konvensional itu kan ada namanya ketika dia mau melunasi lebih awal, dia akan kena penalti gitu kalau nggak salah di konvensional. Tapi secara syariah dia tidak gitu ya. Dalam artian dia bisa menyelesaikannya. Nah itu kalau dia akadnya ternyata ada saksi yang mengatakan bahwa nanti ada itu juga kena riba itu ya. Terus ada asuransi ya di situ di dalamnya juga termasuk riba juga seperti itu dan memang adanya di akad di awalnya. Jadi mungkin perbedaan-perbedaan pendapat itu ada ulama segala macam, tapi yang saya tahu pada umumnya dari literasi dan apa namanya kajian-kajian yang pernah saya dengar gitu ya, memang kredit yang pada dasarnya ada mengambil keuntungan atau lebih dari apa namanya akadnya maka akan termasuk riba. Tapi pada dasarnya untuk kredit sendiri sih diperbolehkan ya dalam Islam asal akadnya jelas tadi ya, tidak ada yang goror atau yang tidak jelas dan akadnya itu memang apa namanya tadi ada tidak tidak di dalamnya itu tidak ada yang dirugikan seperti itu ya. Walaupun pada dasarnya memang kedua kedua belah pihak sepakat gitu ya. Seperti itu sih Mbak. Menjelaskannya agak bingung saya. Tapi pada dasarnya sih yang tahu saya gitu ya. Apa namanya adanya tambahan, ada akad-akad yang memang dilarang di situ. Tapi biasanya kalau juga untuk yang syariah sendiri, yang setahu saya KPR rumah syariah sendiri aja sampai mahal ya, lebih mahal dibandingkan dengan konvensional. Memang di situ flat dia biasanya ya untuk cicilan per bulannya gitu flat dia tidak ada perubahan. Misalkan 3 juta ya 3 juta. Nah, tapi kalau misalkan yang konvensional pun ada tambahan di dalamnya. Nah, itu ada bunganya gitu ya. Dan itu berusaha biasanya fluktuatif kalau nggak salah seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan sama Ustadz Adimansa atau mungkin teman-teman dari Mbak Anissa dan Mbak Biva mungkin ingin menambahkan karena memang saya terbatas dengan pengetahuan itu tapi yang saya tahu karena juga saya juga sempat ingin mengambil rumah secara eh, apa namanya pernah ya pengen tapi nggak jadi konvensional itu dan coba-coba cari tahu tentang yang syariah tapi memang yang syariah jauh lebih mahal biasanya ya untuk dibandingkan dengan cara konvensional gitu sih Mbak apa tadi Mbak ini ya siapa namanya tadi yang lupa ya ya begitu mungkin Mbak Biva mau menambahkan silakan atau Mbak Anissa. Ini Mbak Ari namanya. Mbak Ari Oh iya Istiqomah. Mbak Ari mohon maaf Mbak Ari lupa tadi yang mau nanya Mbak Ari. Ya maaf Mbak Ari itu mungkin saya terbatas pengetahuannya ya tapi saya tahu kajian-kajian yang saya ikuti eh, itu seperti itu penjelasannya terima kasih. Monggo pada teman-teman yang lain.
Sekiranya ada yang mau menanggapi, ya kalau Ya, kita mungkin bicara dari ya, Biva, Stat. ya, Izin Kak Ari, apa yang dipaparkan oleh Mas Imron itu betul. Bahwasannya kan terjadi ikhtilaf ulama ya tentang ketika adanya kredit itu riba atau tidak. Tapi pernah tuh dalam hadis Abu Hurairah tentang barang siapa yang menjual dua transaksi dalam satu tuh transaksi maka kerugiannya atau riba. Tapi kan para ulama menafsirkan di sini itu adalah dua akad dalam satu transaksi. Misalnya nih, Mbak Ari jual sepeda motor nih 12 juta, kreditnya 15 juta. Kemudian berhenti dan antara akad itu berpisah dengan pernyataannya itu. Jadi kembali lagi ketika melakukan kredit harus jelas ini angsurannya berapa dan ininya berapa dan langsung ke pihaknya. Dan saya itu pernah membaca izin start mungkin boleh diluruskan ya start ya. Malah yang dijatuhi riba itu adalah ketika kita membeli sepeda motor atau mobil itu tidak langsung ke dealernya melalui perantara pihak bank dilunasi oleh pihak bank, lalu jatuhnya kita itu kreditnya ke pihak bank. Mungkin cukup sekian. Terima kasih Ustadz. ya saya sedikit merespon sambil teman-teman yang lain juga siapin amunisinya ya, karena ini perjalanannya panjang nih. Ya mengenai masalah ini teman-teman, Bapak Ibu, pertama mengenai masalah pinjam minjam atau hutang piutang ya, dalam Islam itu kan terbagi pada dua. Ada yang akadnya itu akad ada yang tidak syariah. Dari situ dulu. Terlepaslah nanti pada prakteknya yang syariah tidak bisa syariah atau yang enggak syariah ternyata syariah ya. Nah, ini harus kita pisah dulu. Jadi kalau kita udah upayakan syariah, insya Allah dari segi akadnya atau kontrak yang dilakukan itu insya Allah syariah. Nah, cuman kan pemahaman kita dengan pemahaman pihak pemberi pinjaman atau lembaga keuangan itu kan beda juga ya. Apalagi mereka kan terikat juga dengan regulasi ya, dengan aturan dan eh, apa ya dikatakan ini, eh, ketentuan-ketentuan yang bersifat komersil juga gitu. Jadi kadang-kadang kita melihat yang syariah kok yang apa ya lebih ya kemarin udah saya sampaikan juga kok kelihatan lebih mahal, lebih tinggi, lebih sulit, lebih mencekik dan lain sebagainya. Sebenarnya kan mungkin karena pemahaman kita ya dan mungkin juga tidak terbiasa dengan sistem itu gitu. Contoh misalnya eh, kita lihat banyak tuh yang DP cuman 200.000 sampai 500.000 dapat motor baru misalnya. Kan nggak syariah. Salah satunya misalnya. Tapi ketika kita bicara syariah, sulit gitu. Bahkan kita nggak menemukan kemudahan-kemudahan seperti itu. Belum lagi syarat-syarat dan lain sebagainya. Belum lagi prosedur yang begitu ya seolah-olah berbelit-belit dan berputar-putar gitu. Padahal sebenarnya juga memang standar operasionalnya begitu. Jadi kesimpulannya begini, kalau saya lebih cenderung kita itu menggunakan lembaga keuangan syariah atau tidak itu dulu. Kalau kita belum menggunakan berarti kemungkinan besar kita masih menggunakan akad-akad yang tercampur dengan praktek-praktek ribawi tadi ya atau istilahnya bunga. Jadi gini teman-teman, lagi-lagi ya kalau misalnya ini tidak sesuai dengan fakta atau di lapangan itu berarti kan bukan konsepnya yang salah ya, bukan teorinya yang salah, tapi bisa saja eh, para pelakunya itu yang salah atau salah dalam menerapkan hukum itu. Misalnya gini, di bank syariah itu kan sistemnya kan bagi hasil, ya kan bagi hasil. Atau tadi akad-akad yang mudharabah, musyarakah, wakalah, ya kan dan lain sebagainya itu kan akad-akad yang bervariatif yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mau kredit rumah, ini akadnya. Itu namanya IMBT misalnya, ya kan? Jadi ada lagi akad beli kendaraan misalnya, ada akadnya
murabahah misalnya dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kalau saya melihat bahwa akad-akad di perbankan syariah ini sebenarnya lebih variatif, lebih banyak dan lebih solutif gitu ya. Ya tinggal kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Seringkali terjadi tidak sesuai itu karena memang produk yang kita butuhkan dengan akad yang digunakan itu kadang-kadang nggak cocok, memang nggak matching gitu. Jadi akhirnya seolah-olah bank syariah ini tidak syariah gitu, atau mungkin lebih susah dan lebih berbelit-belit. Tapi kalau udah dipenuhi semua unsur-unsurnya itu, saya rasa tidak begitu sulit gitu. Intinya kalau menurut saya bank syariah dan konvensional sama aja pada syarat standar operasionalnya itu. Jadi tidak apa namanya, tidak bisa dikatakan juga gitu bahwa bank syariah itu sulit. Cuman memang seperti penarikan fee atau ujroh atau bagi hasil memang kelihatan memang lebih besar dan lebih ini gitu ya, stabil gitu. Contoh kayak cerita kredit rumah misalnya kan. Tadi kan ada tuh Mas Imron bilang kalau di syariah itu kan flat. Memang dia udah dipatok tuh harganya langsung bisa dikatakan tinggi dan dia flat gitu, nggak ada penambahan lagi dan tidak menyesuaikan suku bunga dan lain sebagainya. Sementara di konvensional rata-rata mungkin teman-teman yang pernah ada pengalaman itu menyesuaikan. Saya sih nggak pernah ya, tapi ada teman saya yang punya rumah dekat sini gitu ya, yang dari tadinya itu nyicilnya dari 5 juta awalnya, sekarang udah 10 juta gitu teman-teman. Udah jalan mau 10 tahun kan, udah di akhir di penghujung gitu. Jadi rata-rata gitu. Apalagi perumahannya memang perumahan yang main MM-an ya. Itu ternyata terasa banget gitu perubahannya ketika di awal atau 3 bulan 3 tahun terakhir 5 tahun kemudian sampai 10 tahun itu ada kenaikan yang menyesuaikan suku bunga. Ini sebenarnya yang justru membedakan dengan akad syariah itu menurut saya. Ya, akad syariah itu ya berapa yang kita ini dari awal ya berarti sampai akhir segitu aja gitu. Akadnya juga tidak akan ada perubahan ya menyesuaikan suku bunga dan lain sebagainya atau kurs gitu ya. Itu mungkin ya. Kemudian gini, mengenai masalah tadi ada ulama atau ustadz atau siapalah gitu ya yang memiliki pendapat bahwa eh, ini ya, apa namanya, boleh menggunakan akad yang tadi ya dalam memiliki kendaraan dan rumah dan segala macamnya gitu. Jadi gini teman-teman, memang ada sebagian kecil itu para ulama ya, dan itu juga mungkin menjadi landasan oleh ustadz tersebut gitu ya, bahwa dibolehkannya menggunakan apa namanya kredit rumah itu melalui bank konvensional. Karena gini, dia menganalisa seperti ini. Karena dia membeli rumah itu kan bukan untuk meternakkan uang atau untuk mengembangkan uang atau deposito gitu ya. Jadi hanya ketika deposito kemudian misalnya depositonya ke bank konvensional itu 1 M. Tiap bulan itu dia nggak perlu kerja, nggak perlu apa, dari bunga depositonya saja itu udah bisa hidup misalnya gitu. Dan itu banyak, dan ada juga beberapa teman-teman yang saya ketahui sering begitu gitu. Dan kita tahu betul bahwa itu adalah hasil daripada pinjam meminjam dan bunga pinjaman dari eh, dana kita itu yang digunakan untuk investasi dan semacamnya. Dan belum belum tahu juga kan investasinya itu pada produk-produk yang halal atau tidak gitu ya. Atau goror tadi gitu ya. Jadi lagi-lagi gini, membolehkan itu kan ini unsurnya, unsur daruratnya dan unsur eh, apa ya, kebutuhan, memenuhi kebutuhan primernya gitu. Saya rasa itu yang menjadi landasan juga. Seperti kendaraan, rumah misalnya gitu ya, karena memang kebutuhan primer gitu untuk tempat tinggal kita, akhirnya karena nggak ada ini ya solusi di bank syariah, akhirnya ngambil bank konvensional gitu. Sejauh ini sih sebenarnya kalau kita mengambil untuk ini ya, bukan untuk membungakan atau menginvestasikan atau mengembangkan dana atau modal kita itu, saya rasa itu nggak ada masalah karena untuk pemilikan rumah gitu. Tapi lagi-lagi kan eh, kita di bawah naungan bank konvensional. Nah, sebaiknya juga rekomendasinya adalah dalam diskusi ini
kita coba gitu. Kita coba menggunakan platform dari Bank Syariah atau eh, apa namanya produk-produk yang tersedia di Bank Syariah dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya seperti kredit tadi motor. Ini saya tambahannya aja ya. Kredit motor itu sebenarnya gini menggunakan akad bai'ul murabahah namanya. Bai'ul murabahah itu artinya adalah semacam ini. Kita kan nggak ada uang cash nih. Jadi bayar murabahah itu mirip kayak kita jual beli, tapi karena kita nggak punya modal, dibeliin sama teman kita. Kemudian teman kita itu menjual kembali ke kita dengan harga yang tentunya berbeda atau harga yang tinggi karena dia kan konsepnya jual beli. Meskipun dia udah bantuin kita untuk membeli produk atau barang yang kita inginkan. Ya kayak Mas Imron tadi cerita ya sama Mbak Biva tadi. Jadi oleh karena itu menurut hemat saya dalam beberapa literatur dan materi-materi yang saya baca ini juga ada di akad-akad apa ya akad-akad muamalah ya dalam ekonomi syariah itu salah satu keunggulannya bank syariah keunggulan akad yang tadi murabah itu adalah eh, itu adalah sebenarnya konsep perwakilan juga ya perwakilan. Jadi anggaplah kayak calo juga lah gitu. Jadi bank itu lembaga keuangan itu membelikan produk yang kita inginkan. Kemudian dia yang membelikan dulu, kemudian setelah lunas di- dia jual ke kita gitu. Jadi memang sih urusannya dengan kita, tapi kan kita nggak punya uang untuk langsung ke showroom. Seharusnya kan kita yang ke showroom tuh langsung. Tapi karena menggunakan pihak ketiga atau pihak kedua maksud saya itu untuk berhubung ke pihak ketiga akhirnya kan itulah yang tadi talangin sama bank atau lembaga keuangan kemudian dia menjual karena nggak mungkin kan namanya orang bisnis kemudian nggak mungkin nggak pengen dapat uang akhirnya dia jual lah harganya lebih tinggi ke kita dengan cara dicicil ditaksid ya. Orang Arab itu ditaksid dengan kredit itu boleh kredit itu boleh ya cuman kan itu tadi jangan sampai di dalam kredit itu kita menggunakan eh, porsinya itu adalah sekian persen bunganya dan semacamnya. Ini sebenarnya itu aja sih yang menjadi angle-nya gitu ya. Kenapa kita nggak boleh menggunakan produk ini dan yang lain boleh gitu. Karena memang dilihat dari aspek memperoleh keuntungannya tadi. Ada yang sistem bunga, ada yang bagi hasil. Atau ada yang sistem jual beli. Pada dasarnya kan jual beli. Wa halallahul bai'a wa harrama riba dalam Al-Quran kan. Ya dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Dan dalam konsep jual beli, maka seseorang yang menjual barang itu boleh saja mendapatkan keuntungan bahkan 100%. Gak ada masalah gitu. Ya, apalagi dengan cara yang tadi dicicil itu. Boleh saja. Ini namanya jual beli secara tidak tunai atau jual beli secara murabahah. Ya, dengan ditalangin oleh dana pihak kedua untuk dibayarkan kepada pihak ketiga. Kemudian barang yang sudah dibayarkan itu diserahkan kepada pihak yang pertama gitu. Jadi sebenarnya eh, apa namanya bank ini menjadi wakalah kita, wakil kita ya. Itu juga ada akad wakil kita yang menjadi penghubung kita dengan pihak yang memiliki barang, yaitu adalah showroom itu showroom itu misalnya. Apakah showroomnya itu harus syariah juga? Ya enggak juga. Nah, bank itu nggak mesti harus nyari showroom syariah juga. Bisa saja diambil dari showroom-showroom yang udah ada gitu, yang nggak mesti juga harus syariah. Karena kerjasamanya eh, apa namanya dijual belinya gitu, bukan kerjasama. Menurut saya sih bukan perusahaan, tapi kerjasama pada konteks jual belinya gitu. Itu sah-sah saja dan boleh saja. Nah, itu panjang lebarnya saya jabarkan ya, mudah-mudahan bisa nggak puyang teman-teman yang muter-muter. Tapi intinya saya ingin memberikan eh, apa ya, istilahnya penjelasan yang lebih moderat lah pada teman-teman ya. Kalau kita bicara tentang yang kemarin video yang Ustadz Khalid Basalamah dikirim sama ini ya, yang sama si apa tuh dokter Richard apa si Denny Sumargo. Sadli. Nah itu ya itu lebih ya memang lebih ekstrim juga karena apapun yang namanya konsep bunga bank konvensional itu semuanya baginya riba. Nah, fainkana riba wiyun ya riba wiyan bahwa yaqa'u fil harami ya kan kaidahnya gitu. Kalau dia sudah masuk kepada praktek-praktek riba maka sesungguhnya
ya akad tersebut masuk kepada akad yang fahuwa haram, maka dia haram. Cuma kan kita cari dulu celah-celahnya bagaimana supaya dalam praktek-praktek perbankan keuangan kita ini tidak apa ya istilahnya ya. Dan pula nanti gara-gara kita hijrah dari riba, akhirnya kita juga hidupnya sengsara gitu. Mana yang baik gitu ya. Intinya juga nggak ada yang baik kalau misalnya orang itu bangkrut, pailit gitu karena memang meninggalkan semua harta riba dan harus bangkrut gitu ya. Itu juga nggak dibenarkan gitu. Karena prinsipnya dalam syariah itu kan itu tadi kemarin tuh hibzul nasab, hibzul akal, hibzul mal kan, memelihara keberlangsungan manusia, keturunan, memelihara harta dan memelihara kehormatan. Kalau gara-gara dia nggak punya ini apa-apa lagi, kehormatannya jatuh, rusak dan tidak bisa tempat tinggal dan tidak bisa melanjutkan kehidupannya, nah itu sama saja dia itu tadi kan jatuh kepada perkara-perkara yang menzolimi ya, baik itu keluarganya, anak-anaknya dan juga menzolimi diri sendiri. Itu teman-teman responnya, monggo yang lain. Ini udah panjang lebar. Maksud saya supaya ada juga komentar dari yang lain-lain ya. Nah, ini kalau bicara akad itu memang nggak akan ada habisnya ya. Karena banyak sekali itu akad-akad tadi itu. Biasalah pokoknya ya. Kelompok dua ini udah komplit lah jelasin tentang akad tadi. Ya, monggo yang lain. Ini ada kalau biar aman teman-teman gunain aja akad tabarruk ya. Karena akad itu ada tadi al-akad, al-uqud, al-muawadah ya, al-muawadah. Ya akad-akad yang lain juga banyak yang membuat kita itu bisa agak akad tabarruk ya. Kemudian ada lagi akad eh, al-amanah ya, akad at-tautsik ya gitu ya, al-irfaq gitu ya dan lain sebagainya. Itu bisa digunakan. Monggo teman-teman, ada lagi yang lain? Baru satu tadi. Izin menanggapi Ustadz. Ah, Sekarang kan ada istilahnya tuh kayak eh, cicilan bertahap, apa cash bertahap. Nah, itu apakah di situ mengandung riba juga atau nggak ada riba? Karena pasti kan dari pihak developer tuh ada mainin harga atau ada kasih diskon ke kliennya. Nah, itu apakah mengandung riba, Ustaz? ya, cash bertahap itu kan kayak ya kayak cash ya, cuman dia kan ditunda ya. Bayarannya misalnya 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Asal dia tidak menggunakan akad yang batil atau gharar nggak ada masalah. Atau misalnya tadi kayak riba nasi'ah, karena ada keterlambatan gitu ya. Atau riba jahiliyah kan, ada keterlambatan dalam pembayaran, akhirnya dikenakanlah riba apa bunga misalnya atau denda misalnya. Lagi-lagi kan denda ini yang membuat kita itu agak kelabakan gitu. Kalau kita misalnya agak terlambat, bukan agak terlambat ya, melampaui batas dari perjanjian gitu. Sebenarnya kita kan nggak boleh didenda atau di ini misalnya. Cuman kan bagaimana juga ya, orang yang punya produk tentunya dia ingin dapat keuntungan gitu ya. Lebih baik begini. Jadi kita itu kan kadang-kadang dalam transaksi itu kan terlalu gegabah juga sih untuk membuat akad ya atau kerjasama. Karena memang ini kenapa Mas Yudo? Ya, jadi apa namanya gegabahnya kenapa ya? Karena kita tergiur dengan eh, cash bertahap itu. Kalau saya rasa sih, mohon maaf gitu ya. Kalau di dalam konvensional sih itu udah biasa ya banyak gitu. Dan produk-produk cash bertahap itu juga sebenarnya juga eh, dilakukan juga oleh developer, oleh pribadi, individu gitu ya. Saya khawatirnya nanti apa ya, kita itu tidak ada kejelasan atau naungan hukum gitu ya. Ya kalau ada orang yang berkhianat atau eh,
tidak jalankan amanah tugasnya dengan baik, maka nanti akan terjadi apa kerugian atau hilang atau kabur dan segala macamnya gitu. Atau suratnya nggak jelas gitu. Apalagi kalau misalnya tidak pakai notaris dan segala macamnya. Jadi gini, kalau selagi dia tidak membebani atas keterlambatan, kemudian dia itu tidak membebani bunga gitu dalam pinjamannya, kan gas bertahap misalnya 300 juta. Tahap pertama 100 juta, kedua 100 juta, ketiga 100 juta. Itu kan ada masalah kan. Cuman misalnya keterlambatan dalam bayaran ya di luar perjanjian atau gimana kan ada nggak konsekuensinya? Kalau nggak ada ya nggak ada masalah sih. Cuman kalau ada konsekuensinya itu nanti masuk juga kepada praktek teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi kes bertahap itu boleh-boleh saja. Biasanya rumah-rumah ya perumahan yang nggak terlalu besar lah gitu. Ya kes bertahap. Dan perusahaan itu pengen ini ya, berikan kemudahan juga sih. Cuman bagi saya sih kalau kes bertahap itu yang pengalaman teman-teman saya yang pernah di developer itu misalnya harga rumahnya eh, apa ya 300 dia jual lah 500 tapi untuk tahap pertama dimintalah pembayaran 300 sebenarnya dia pertama itu udah untung dia kan udah pulang modalnya untuk berikutnya kalau ada orang melanggar perjanjian atau lewat dari yang diperjanjikan dia nggak ada masalah yang penting uang modalnya untuk bangun rumah itu udah aman kan gitu ya udah balik modal gitu udah ya bahkan udah untung kan tinggal nanti sisanya yang 200 itu dua kali bayar misalnya nah itu nggak apa-apa mau ada orang nggak jadi 100 yang ada 50 juta misalnya nggak ada masalah juga bagi dia karena apa karena dia sendiri sebenarnya udah dapat untung saya rasa seperti itu apalagi yang rumah-rumah itu ya daerah-daerah itu banyak tuh Depok Sawangan daerah apa ya eh, Depok karena itu banyak tawaran-tawaran juga banyak teman saya juga pernah ngambil produk seperti itu ya jadi sebenarnya lagi-lagi saya bilang tadi ya developer atau yang punya barang nggak bakalan mau rugi juga gitu dengan asumsi tadi ya di biaya rumahnya pembangunannya dan tanah dan segala macamnya itu modalnya 300 juta sementara dia jual 500 juta tapi cash bertahap pembayaran pertama itu bayarnya 300 juta. Udah aman dia kan mau kabur orang itu dia udah tetap ini mau dia nggak bayar misalnya yang tadi dua kali lagi dia jadi lima kali juga dia nggak bakalan rugi gitu kenapa karena dia sendiri udah balik modalnya gitu nah itu respon saya sih ya teman-teman ya. Nanti monggo kalau ada yang pengalaman yang lain gitu ya Mas Yudo. Wah, ini Ustadz Yudo nih Nogoro tanya kalau penjelasan ya jadi gini sudut pandang ya jadi gini ah memang sih kita harus melihat sudut pandang juga ya. Di samping juga berargumen dengan adanya eh, dalil-dalil dan teori-teori yang ada. Gitu. Kan tadi saya juga berargumen melalui pengalaman-pengalaman dan mengambil jalur ya bisa dikatakan jalur tengah lah ya, bukan jalur jalur cepat ya. Jalur tengahnya gimana ya? Karena gini, repot itu bicara kita kita bicara bunga, bicara riba, kalau kita masih di bank syariah belum bank syariah itu bank konvensional makanya itu maksud saya tadi sudut pandang yang masih Idul maksud itu ya nggak apa-apa saya terima juga itu sudut pandang saya melalui bacaan-bacaan dan beberapa literatur gitu ya karena memang untuk menghijrahkan 100% itu juga sangat-sangat amat sulit gitu kan di bank syariah sendiri juga begitu luar biasa berjibaku gitu ya dalam eh, apa namanya syariah kan bank syariah itu gitu ya. Berarti ada dong kalau gitu bank syariah nggak syariah. Ya ada saya temukan itu. Cuma saya nggak sebutin banknya. Masa saya mau KPR rumah kemudian eh, langsung mbaknya itu kebetulan yang bagian marketing itu mbak-mbak ya. Itu ditulis itu bunganya tahun pertama sekian, kedua sekian, tiga sekian. Kaget saya kan. Wah ini benar mbak bank syariah sebenarnya. Iya bank syariah. Bank pokoknya itulah bang ini syariah gitu ya. Kaget saya, waduh. Saya hitung-hitung persis banget kayak bank konvensional. Kenapa? Karena di 3 tahun pertama itu kecil, 5 tahun itu naik lagi, 7 tahun sampai 10 tahun tuh
makin tinggi. Ya, waduh, saya bilang kan. Contohnya begini, yang tahun pertama itu kan kalau nggak salah itu 2 jutaan ya, 2,5 juta. Kemudian habis itu naik ke 3 juta, 3,5 juta. Habis itu 5 juta. Sampai terakhir itu kalau nggak salah 10 tahun apa berapa belasan tahun, 15 tahun. Itu 7 juta sekian gitu kan. Saya lihat gitu. Cuman ya itu eh, kalau saya lihat itu kan antara bunga itu kan juga di detailin situ berapa bunganya gitu. Biasanya memang sih kalau semakin awal itu bunga semakin gede, cicilan semakin kecil. Kan gitu ya biasanya. Di akhir nanti itu biasanya bunganya kecil tapi kan cicilan kita makin gede. Akhirnya berarti kan selama ini bunga aja yang kita cicil berarti ya Mas ya. Nah itu yang menurut saya ya. Dan itu betul-betul saya cek itu ada apa eh, apa bukan spanduk ya apa namanya itu ya brosurnya gitu. Tawaran seperti itu. Belum lagi teman-teman yang ada yang take over pinjaman dan segala macam. Ternyata juga di sama Bank Syariah juga ngeri banget. Saya pernah kemarin ditawarin juga pinjaman dan kebetulan memang ada sedikit utang juga gitu ya yang ini payroll gitu ya di Bank BSI. Ada bank tetangga juga mindahin malahan tambah besar dan saya tambah lama jadi sama aja bikin susah juga gitu ya. Yang harusnya kita udah berjalan setengah waktu malahan diulang lagi dari awal kan gitu ya. Dengan asumsi kan dia membayarkan hutang kita dan kemudian dia memberikan sedikit keringanan dengan cara apa? Dengan cara mengecilkan cicilannya tapi tahunnya lama. Jadi sama di situ-situ juga sih sebenarnya itu. Jadi artinya teman-teman sulit lah gitu ya yang betul-betul eh, lembaga-lembaga keuangan ini menggunakan yang namanya akad tabarruk. Ya. Betul-betul nolong itu jarang kan sulit gitu ya. Kenapa? Karena orientasi mereka juga masih masih duit gitu ya. Apalagi kan kalau nggak gitu dari mana gaji? Dari mana duitnya itu buat gaji karyawan? Bayar apa namanya sewa gedung dan segala macamnya itu kan besar sekali ya. Bang Syariah belum lagi kan baru baru lahir gitu ya. Eh, bukan bisa dikatakan masih baru lahir lah gitu ya. Masih masih belum dikatakan senior banget lah gitu. Beda sama bang-bang yang udah dari dulu udah ada gitu. Apalagi kan perkembangannya itu juga sangat ini gitu ya. Dibatasi gitu dengan banyaknya persaingan-persaingan termasuk juga produk-produk yang ditawarkan. Itu kira-kira bisa yang saya respon, mudah-mudahan nggak meleset ini. Monggo yang lain barangkali, Mas Yudo mungkin Cukup, cukup dari Pak Ustadz. mana uangnya? Cukup Mbak Pak Ustadz Sani. memang. Monggo Mas Masya Yudo Allah. daripada ngegantung. Enggak, Iya, enggak. mana Udah tahu jelas. pengen ini. Saya bersyukur Pak Ustadz mau jujur dengan kondisi sekarang ya. Fair-fairan lah kalau saya bilang udah Masya Allah. fair-fairan lah. Ya, Itu suatu hebat. Saya salut sama Pak Ustadz. Walaupun Bapak mensiar tapi tetap tidak melupakan fakta di lapangan seperti ini adanya. Betul Pak, memang seperti itu yang tadi Bapak bilang di Bank Mandiri memang yang di Bank Mandiri itu memang betul Pak. Memang kebetulan saudara saya juga mengalaminya ya. Ketika mau akad dijelaskan ini begini, ini begini, begini. Loh, ini syariah kan? Iya. Loh kok sudah ada perhitungan di depan ya? Gitu. Nah, itu pertanyaan persis kayak Bapak waktu itu. Jadi ke waktu Bapak cerita tadi saya agak tersenyum karena memang salah satu keluarga juga mengalami hal yang sama Pak. Seperti itu Pak. Yang lainnya sih eh tadi yang masalah sudut pandang itu saya bertanya ya seperti tadi kata Mas Imron bahwa kita kuliah juga eh cash bertahap ya. Eh kes. cash bertahap ya. Walaupun kata Mas Imron enggak dong, itu bukan cash bertahap, itu namanya cicil. Tapi bagi saya itu cash bertahap juga kalau saya melihat sudut pandang saya ya. Makanya saya bilang ini kan tergantung sudut pandang ya. Eh, Mas Imron mungkin lihat sudut pandangnya berbeda, sedangkan saya sudut pandangnya seperti ini. Artinya eh mungkin ada patokannya gitu loh Pak Ustadz. Pakemnya gitu ya kalau kata orang Jawa ya. Jadi harusnya begini aja. Seandainya ini tergolong ya, ya termasuk itu. Kalaupun itu tidak, itu lebih baik. Gitu kira-kira ada nggak Pak Ustadz kita sebagai patokan kunci lah, pegangan lah. Jadi kita mahasiswa ini ngerti. Oh, kalau begini nih
ini memang riba murni nih. Hmm, Tapi kalau iya, begitu tuh itu masih abu-abu tuh. Kira-kira kalimat simpelnya gimana Pak Ustadz? Karena tadi penjabaran Pak Ustadz jelas banget, cuma apa ya, mau dibikin ekstraknya tuh gimana ya supaya kalimatnya simpel. Jadi kita punya patokan mahasiswa Pak Ustadz. Begitu Pak iya, Ustadz. iya, Terima kasih Insya Pak Allah Ustadz. ya, luar biasa nih Mas Yuda. Jadi kalau saya sih pakemnya, upaya yang saya lakukan, kalau menurut saya sih ya kita memang setelah kita mengetahui A itu tidak boleh ya kita beranjak ke B yang boleh. Itu pertama prinsipnya. Dan berupaya juga gitu ya, apa ya, membiasakan itu hal-hal yang menurut kita mungkin yang B tadi itu baru. Atau taruhlah B itu syariah. Hanya dimulai dari produk-produk yang kita gunakan itu. Lagi-lagi saya ingin sampaikan, carilah memang produk-produk yang memang kita butuhkan dan memang sesuai dengan kebutuhan kita itu. Nah, memang lagi-lagi tidak semuanya juga gitu yang mungkin cocok dengan kita atau mungkin bisa dikatakan, oh, ini pasnya ini saya nggak di sini gitu ya. Ya lagi-lagi ini sebenarnya kalau kita berbicara tentang hukum syariah kan nggak itu patokan kita ya. Ini kan lagi-lagi sudut pandang dan menimbang dan mengingat gitu bahwa kita masih di dalam ruang lingkup A tadi gitu. Itu sebenarnya. Nah, cuman kalau saya sendiri secara pribadi, insya Allah sudah beranjak lah gitu ya ke B tadi. Walaupun apapun yang di A itu sudah tidak ada dan memang dari dulu sudah tidak ada. Gitu. Hanya seperti KPR rumah nggak punya, ya, eh, kredit mobil juga nggak punya dan lain sebagainya gitu. Yang bersifat di kolom A tadi gitu. Cuman bagaimana kita sekarang menyikapi gitu ya, eh, perlahan-lahan gitu ya, step by step gitu. Ya bahasa kerennya itu kan hijrah tadi gitu. Kita nggak usah malu juga dengan masa lampau, masa lalu, atau masa yang sekarang yang kita lalui gitu. Karena apa ya? Ya kan namanya berusaha kan kita harus lakukan setiap saat gitu. Meskipun mungkin masa kuliah kita masih belum ini dan semacam. Tapi saya yakin dan percaya setelah teman-teman tamat jadi magister manajemen, udah sarjana, wisuda, bisa saja itu akan berbalik gitu ya 180 derajat, eh, menggunakan konsep yang betul-betul sudah diyakini tadi untuk pindah ke yang B tadi gitu Mas. Itu Amin, misalnya ya itu amin, amin, pakemnya. amin. Itu pakemnya. Terus juga gini, terus juga gini, teman-teman kan saya yakin dan percaya juga ya bahwa kita ini memang banyak kebutuhan-kebutuhan produk ya. Karena saya juga di Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional itu kita punya kewajiban untuk mensosialisasikan gitu. Dan bahkan memastikan ya bahwa ekonomi syariah ini sampai ekonomi Islam ini sampai kepada masyarakat. Ya, terlepaslah nanti bagaimana kemampuan masyarakat menerima apa yang kita sampaikan atau mungkin sejauh mana mereka bisa mengikuti gitu ya. Tapi paling tidak ini sudah menjadikan sebuah apa ya, kemarin sudah saya sampaikan itu, apakah dijadikan sebagai alternatif atau solutif atau solusi gitu ya. Nah ini yang menjadi pakemnya sih. Kalau jadi alternatif, alhamdulillah itu udah ada kemajuan. Syukur-syukur menjadi solusi. Berarti kan kalau udah solusi berarti nggak ada lagi apa namanya, kolom-kolom yang lain, slot-slot yang lain udah ditinggalkan, tinggal kita tingkatkan yang baru gitu. Dan satu lagi ini, kalau investasi pun gitu, tadi juga saya ngajar ekonomi syariah, ayat dan hadis ekonomi ya di dalam kelas. Mereka nanya itu, bagaimana Pak? Sekarang tuh kebanyak investasi-investasi yang berkeliaran gitu ya, apalagi berbentuk itu aplikasi gitu. Nah, gimana caranya kita menentukan ini? Kita kan ingin mendapatkan keuntungan, mendapatkan laba atau apa profit gitu ya. Bagaimana caranya kita supaya yang kita hasilkan itu murni bisa dikatakan itu adalah profit yang halal atau yang tadi yang baik gitu ya. Saya bilang teman-teman sesekali ke SCBD itu masuk ke apa ya? Itu di situ kan ada daftar efek syariah di IDX itu ya. IDX itu kan ada apa ya, tempat kumpulan saham di situ ya. Di depan di SCBD ya, di depan pinggir tol itu ada tuh IDX tulisan di dalamnya tuh itu banyak sekali gitu ya, eh,
dan informasi-informasi terkait juga saham syariah, investasi-investasi yang bisa kita gunakan, yang betul-betul sudah terlabel halal oleh DSN MUI dan juga masuk di ini pengawasan OJK gitu. Jangan sampai kita investasi ujung-ujungnya tidak barokah karena memang tadi itu ya ada goror di dalamnya. Maisir misalnya kan, kan banyak ya dulu kasus-kasus trading trading itu kan yang ujung-ujungnya jadi Grey Rizik, jadi Grazy beneran kan masuk penjara gara-gara tadinya itu investasi, ternyata ceritanya itu trading kayak judi gitu. Akhirnya kan masalah gitu. Nah, jadi teman-teman itu sih gambaran secara umum ya. Berupaya kita eh, dari satu apa tadi yang saya bilang satu eh, slot istilahnya satu slot satu eh, dari A ke B gitu. Upaya untuk lebih meningkatkan gitu ya unsur-unsur masuk dalam produk-produk itu unsur-unsur syariahnya. Lagi-lagi saya tidak mengatakan juga bahwa kesempurnaan berada di syariah. Kenapa? Karena lagi-lagi tadi ada kasus-kasus fakta-fakta yang memang kita temukan gitu. Ya, yang ya kaget banget saya. Baru nih beberapa hari ini juga ada tawaran lagi. Bahkan datang ke kantor saya ke kampus itu. Ya, bercerita bagaimana eh, produk A gitu ya bisa dimanfaatkan gini-gini dengan bunga segini gitu. Padahal jelas itu syariah. Bingung saya kan. Kalau saya nih sebagai Dewan Pengawas Syariahnya mungkin udah dapat catatan merah juga gitu. Kalau prakteknya seperti itu. Kan sayangnya kan saya juga nggak tahu siapa yang jadi pengawasnya di situ. Karena nyata-nyatanya tidak sesuai dengan fatwa atau akad yang syariah yang dibutuhkan itu gitu. Justru mereka itu seperti mencari celah gitu untuk menjual produk ini ya meskipun labelnya syariah tapi mendapatkan profit yang ala-alanya yang konvensional juga gitu. Itu sih respon yang bisa saya berikan ya untuk malam hari ini. Kenapa? Karena dalam apa namanya ekonomi syariah ini kita pada prinsipnya kan berproses semuanya. Proses. Kenapa? Karena kita ini beda pada zaman Rasulullah, pada zaman sahabat. Karena sistem yang ada itu ya cuma satu itu kan. Kalau sekarang kan bagaimana sistem kapitalis, sosialis ya kan. Bahkan bahasa kasar ada juga yang lebih ngeri komunis istilahnya. Sistem liberalis ya kan. Oh, ini kan banyak sistem-sistem ekonomi yang senantiasa menawarkan ya berbagai macam produk-produk yang menggiurkan, yang memiliki profit yang luar biasa, yang tinggi gitu. Masuk juga deposito dan segala macamnya. Dan saya contohkan tadi ada salah seorang teman saya ya dengan nyata-nyatanya investasi deposito di bank konvensional dia bisa hidup dari dana dari uang yang dia depositokan itu bisa hidup dia itu dari bunganya itu tanpa harus bekerja keras harus melakukan apa-apa gitu. Nah inilah yang kita khawatirkan juga jangan jangan sampai teman-teman memiliki apa namanya berpikiran money oriented atau profit oriented itu hingga merupakan tujuan-tujuan akhir kita dalam investasi ataupun dalam ini ya mengembangkan ekonomi kita gitu ya. Kemarin juga ada yang nanya Pak saya di bank syariah bank konvensional nih Pak gimana Pak kalau saya pindah Pak gimana makan keluarga saya Pak bingung saya jawabnya kalau udah begitu mainnya main perasaan udah susah itu ya saya bilang Anda harus berupaya untuk mencari yang lebih baik gitu saya bilang gitu. Tapi kan gajinya kecil Pak di uang komisioner syariah itu Pak. Lagi-lagi kan ujung-ujungnya ke masalah salary ya, masalah profit, masalah gaji dan semacam. Ya memang sih sulit gitu ya kita berkomitmen gitu ya. Kalau misalnya kita masih memikirkan profit atau money oriented tadi gitu ya. Karena orientasi kita itu, "Oh, apakah duit itu nggak perlu perlu Pak? Ya perlu pasti. Saya juga sama, saya juga butuh duit. Terus orang-orang yang butuh duit itu bukan berarti dia orang-orang yang diam itu bukan berarti dia tidak butuh duit kan gitu. Cuman mungkin diam karena memang udahlah sebegini aja lah gitu. Nah ini teman-teman ya. Jadi nah itu sekali lagi pakemnya ya mari kita berupaya untuk hijrah berpindah ke kolom yang lain yang lebih baik tujuannya untuk maslahat
dan juga tujuannya untuk keberkahan dari rezeki-rezeki kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita setiap ya rezeki, ya harta, benda, kekayaan dan semacamnya, pada hakikatnya kan semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun yang kita miliki ya, ya udah, apa yang kita makan itulah yang kita punya. Apa yang kita berikan itulah yang akan kita terima nanti. Tapi apa yang kita kumpulkan itu bukan itu yang akan kita bawa gitu ya. Ini kemarin tadi itu meninggal satu orang pengacara dosen kita ya, UMJ itu, dia orang kaya, orang besar dia, pengacara kondang itu. Ya, banyak duitnya gitu. Nah, sampai-sampai apa namanya? Kalau dia ini itu mainnya MM-nya aja gitu. Tapi akhirnya apa teman-teman ya? Memang orang baik sih, orang soleh juga ya, suka umrohin orang juga gitu ya, suka ngasih bantuan juga. Karena dia yakin bahwa yang saya dapatkan ini bukan karena saya hebat sebagai pengacara itu, tapi karena doa dari orang-orang yang soleh itu. Ya bantulah orang-orang yang di masjid, ya bantulah pendidikan, dia punya santri, apa mahasiswa asuh gitu dan segala macamnya. Luar biasa. Jadi dari hartanya itu yang dikenang orang apa? Bukan dia kayanya, bukan dia hebatnya, tapi yang dikenang orang, oh, dia itu adalah orang yang sangat dermawan, orang yang sangat perhatian, dan termasuk mahasiswa juga, marbot-marbot masjid dia umrohin dan semacamnya. Itu yang dikenang orang. Selama hidupnya itu sekian banyak dia karirnya besar tinggi itu, tapi yang dikenang orang pasti akan kebaikannya. Itu teman-teman ya kesimpulannya. Jadi apa namanya? Mungkin teman-teman pernah dengar juga itu ya, eh, dari apa namanya? Dari ungkapan salah seorang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, "Ma'anfaqta laisa ma indaka." Apa yang kau keluarkan, apa yang kau infakkan, maka itulah hartamu sesungguhnya. Laisa ma indaka, bukan apa yang ada di dalam ATM, dalam masih udah. Ini tanggal tua ya. Apalah. Berarti kalau tanggal tua itu alamat bakalan matang nanti. Kalau berkah lah ya pokoknya. Nah itu aja lah pokoknya. Kalau kita panjang-panjang nanti ceramah lagi saja. Ada lagi yang lain yang perlu kita komentari? Ini Nah itu akad-akad itu akad-akad Rusna bagus syariah tuh. ini memang Rusna ya. bagus tuh Pak Nah, Ustadz. Apa ya. hukumnya nerima gak duit Ririn dari Mas ngaji? Yudo, bukan Rusna. Ririn, bukan Ririn, Rusna. Taririn. Ya Ririn, Allah. Ririn, iya tuh. Hmm. Lucu tuh Pak Ustadz. Rezeki, bagaimana orang yang kerja dengan nyogok sama gaji yang dia terima. Waduh, kalau tanya lagi, Ustadz yang di YouTube itu jawabannya keras ini. Waduh, gimana jawabnya? Kalau secara hukum ya kan, secara hukum fikih kan itu kan nggak baik ya, haram. Cuman kan ada klausul-klausul gini teman-teman. Saya mau bercerita dulu ya gini. Ada seorang si A, dia itu si A dan si B ini tes lolos, tes, dan dua-duanya lolos. Tapi si A ini kurang dikit gitu ya, kurang dikit. Apa supaya dia yang diprioritaskan, maka dia tambah dengan duit. Nah, itu pertama ceritanya. Ya, kira-kira gimana tuh? Tapi ada satu lagi yang lebih ekstrim, teman-teman. Antar si A, si B ujian. Taruhlah misalnya hal sederhananya PNS. Tiba-tiba yang si A ini lolos, si B enggak. Cuman si B ini nggak mau dia. Kalau misalnya yang A ini dapat jatah itu lolos gitu. Akhirnya dia bayar lah gitu. Panitia atau ke siapa gitu. Akhirnya kan hak si A ini itu diambil sama si B. Kan dalam konteks ini murni haram, teman-teman. Karena kan berarti kita kan menzolimi hak orang lain. Dari situ munculnya nyogok itu haram, teman-teman. Ya, karena kita berupaya untuk nyogok itu ya agar orang lain, hak orang lain itu kembali kepada kita, atau balik apa, kita ambil gitu, kita ambil alih gitu. Kan ada ayatnya itu kan, eh, wala tadulul ilal hukami, saya lupa itu ada Al-Baqarah. Pokoknya gini, wahai orang-orang beriman, jangan kalian bahasa kasarnya membayar hakim-hakim sehingga kalian itu, hakim itu berpihak putusannya sama kalian. Yang seharusnya kalian itu bersalah, akhirnya kan nggak bersalah, yang bersalah itu sono gitu.
Kenapa kalian nggak salah? Karena kalian bayar kan gitu. Nah itulah istilahnya klausulnya gitu ya, bahwa dilarang untuk nyogok sehingga yang tadinya tidak menjadi hak kita tapi balik ke hak kita atau apa menjadi hak kita padahal hak orang lain seperti yang saya contohkan contoh cerita yang kedua yang pertama tadi pada dasarnya nggak ada masalah dia sebenarnya dua-duanya si A si B ini diterima tapi karena untuk apa ya eh ini dari faktor ke panitianya lagi kan ada orang tuh kan misalnya masuk polisi masuk tentara masuk apa PNS udah diterima udah lolos murni tapi harus bayar juga. Nah, kan ada seperti itu teman saya banyak itu teman saya sekolah itu mereka mau jadi masuk aparat dan segala macam kan akhirnya apa yang komitmen dia nggak mau buat apa saya bayar ini kan sama nyogok katanya. Nah dalam sebuah pendapat ulama sebagian kecil ulama membolehkan kenapa karena anda menyogok itu untuk mempertahankan hak anda kan itu sebenarnya intinya supaya hak anda itu menjadi jatah anda gitu itu boleh tapi kalau menghilangkan hak orang lain dan jatah orang lain itu kembali apa balik ke kita dan menjadi milik kita, nah itulah yang jadi haram mutlakon, haram secara mutlak. Karena ada hak-hak orang lain zolimi di situ. Ada kursi, ada posisi orang yang kita bayar yang kita ambil di situ. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau karena memang kalau kita nggak bayar sehingga kita terzolimi dan hak kita nggak balik ke kita, ini kira-kira posisinya gimana? Ya, meskipun saya sebenarnya juga nggak pernah ngalamin hal seperti ini, tapi ada sebagian ulama menjelaskan karena atau satu lagi ingin memberantas kezoliman sehingga kita bayar nih suatu pengacara atau siapa gitu ya, kita sogok lah gitu misalnya supaya ini kebenaran bisa tegak. Apakah ini nggak boleh? Ya boleh saja. Cuman saya katakan ini bukan solusi ya, maksudnya ini dalam kondisi-kondisi terdesak ya, dalam kondisi-kondisi darurat itu boleh dilakukan ya dengan catatan tadi bahwa kita tidak bermaksud tidak berkeinginan untuk mengambil jatah orang lain atau hak-hak orang lain, tidak maksud menzolimi ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi oleh kata itu, oh ini duit jangan banyak-banyak, dan yang penting cukup-cukup buat beli mobil, beli rumah, nikah lagi, kawin lagi ya. Oh iya, ya benar cukup itu kan nggak harus banyak ya, cukup aja, cukup buat beli rumah, beli mobil ya, ya Masya Allah ya. Jadi itu ya Mbak Ririn. Jadi eh, tapi kalau saya lebih menyarankan gini, konteksnya apa dulu kita lihat ya. Saya penasaran tuh dengan ayat itu, karena di dalam ayat itu sangat jelas itu ditegaskan gitu ya. Dan di dalam prakteknya bahwa banyak orang-orang yang berupaya berusaha membayar nyogok gitu ya tapi ternyata di balik nyogok itu ada hak-hak orang lain yang harus hilang ya. Kalau pernah nonton film India itu ya ada film yang pegawai pajak ya, pegawai pajak itu yang filmnya siapa itu akhirnya kan dia nyogok tuh orang-orang ini semua ya supaya bisa jadi ini ternyata tujuannya untuk main ya menguasai dan membongkar kasus korupsi kan dia sogok lah semua ini bahkan untuk membayar bukti-bukti aja dia sogok dia cari apa namanya bukti-bukti itu dengan dia bayar semua itu bukti-bukti dia bayar dan dia dapat bukti itu untuk membongkar kasus korupsi itu ya itu di film India ya tapi di sini juga banyak sih sebenarnya ya tapi yang nyogoknya bukan begitu kebalikannya bukan untuk bongkar korupsi tapi nyogok untuk nutupin kasus korupsi itu yang banyak itu Bapak Ibu. Nah itu ya barangkali ya mohon maaf ini kita termasuk ngegosip nggak nih ya? Mudah-mudahan enggak. Enggak, bukan gibah ini Oke Ustaz, bukan. gimana? Ini kan forum, jadi bukan Ya gibah. forum diskusi ya. Monggo Mbak Ririn Ustadz, ya. Ya. ya sebenarnya tuh gini, ada case kan, dia ini udah pernah tes apa namanya tentara, tapi udah pernah sampai pantohir 2 kali, terus Hmm. gagal, terus Ya. sekali nggak pernah sampai pantohir. Nah, Hmm. terus yang keempat ini dengar-dengar nih, kalau misalnya mau sampai lolos berarti harus bayar. Hmm. Nah, masalahnya eh, orang ini nggak ada uang gitu, nggak ada uangnya Hmm. Ustadz. Jadi eh, otomatis kan dia harus pinjam nih ke bank. Cara yang paling cepatnya itu, karena kan kalau harus pinjam sama yang lain agak susah gitu, Ustadz. Hmm. Nah,
Jadi kan itu kayaknya case-nya itu padahal mungkin udah sampai Pantohir tuh kemungkinan dia lolos tuh udah besar gitu. Cuman nama dia tuh ditukar. Nah, kayak kata Ustadz tadi, dia itu mempertahankan haknya. Cuman karena mempertahankan haknya tadi, dia harus pinjam juga ke bank gitu. Sementara harusnya dia udah lolos gitu. Nah, kan hal-hal yang kayak gitu tuh jadi sesuatu yang tidak baik jadinya. Seharusnya dia sudah lolos karena kemampuan dia, tapi di case ini dia harus pinjam juga dulu ke bank. Nah, nanti uang yang dia pinjam itu dia bisa bayar dengan gajinya, gitulah ibaratnya Ustadz. Makanya tadi nanya kalau misalnya kayak gitu tuh gimana gitu. Ya, apa ya? Sebenarnya ini kasus-kasus ini agak apa ya? Kita ini sensitif dan dilema juga. Bukan nggak tahu jawabannya ya, tapi justru ketika kita menyampaikan jawaban yang pas, yang apa, yang benar, justru tidak pas kan? Ada juga begitu kan? Cuman gini, respon saya baiknya kalau memang ada hal-hal yang bersifat mempertahankan hak dan semacamnya gitu ya dalam apa ya tadi gitu ya yang terjadi gitu ya, sebaiknya ya carilah bank syariah tadi. Ya, saya rasa juga bank syariah juga ada produk-produk dan juga tidak akan apa ya, kalau memang udah ada syarat dan ini segala macamnya, saya yakin juga tidak akan dipersulit gitu. Cuman masalahnya kan apa ya, lagi-lagi itu tadi. Nah, karena kita kan memang pengen cepat dan dengan waktu yang singkat gitu ya. Akhirnya kan itu masih mendingan ke bank mungkin ya yang lebih resmi. Takutnya pinjol kan. Nah, pinjol kan lebih berbahaya lagi. Misalnya butuh lima, 100 juta. Pinjol satu aplikasi 50 juta, yang satu lagi 50 juta. Kan ngeri juga itu misalnya gitu. Nah, cuman sedapat mungkin kalau saya sih menyarankan ya, menyarankan dalam konteks hal kasus ini ya coba berkonsultasi dengan lembaga keuangan syariah yang barangkali itu bisa memberikan solusi gitu ya. Ini terlepas lah dari tadi ya yang memang dia harus bayar karena memang jadi ini ya, jadi apa namanya mempertahankan hak dan semacamnya. Asal, catatan saya tadi karena memang nggak ada potensi untuk lolos dan semacam, akhirnya kan itu duit yang berbicara kan, kan yang berkuasa kan ada dua nih. Jadi ada yang berkuasa itu karena memang kita punya kuasa, ada yang berkuasa itu karena memang punya eh, segalanya gitu, punya duit. Jadi dalam konteks hal ini saran saya kalau memang ada kebutuhan pinjam dan segala macam, upayakanlah dari lembaga-lembaga keuangan syariah. Insya Allah lah ada solusinya. Ya, walaupun mungkin ya lagi-lagi kita kembali lagi tadi kasusnya ya, misalnya kesannya lebih besar kalau nyicil atau gimana gitu ya. Tapi ternyata kan yang penting kita aman dulu nih, tidak menggunakan platform itu presentasi atau bunga gitu. Karena ini yang jadi perbedaan signifikannya antara kontrak syariah dengan kontraknya konvensional kan memang di situ letaknya. Presentasi bunga yang dibicarakan dari awal itu ya, atau itu tadi ya apa namanya, biaya-biaya kalau apalagi misalnya kalau ada itu tadi seperti yang saya bilang seperti rumah dan segala macam itu kan justru dari awalnya itu kita baru kan setengah perjalanan kita hanya mau membayar bunga dan semacamnya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sementara di bank syariah mungkin nih barangkali itu flat gitu ya, berarti datar saja sebenarnya 10 tahun misalnya kan. Ya udah bayar segitu aja dari awal sampai akhir. Memang gede, terasa gitu ya, langsung tinggi gitu. Tapi ya kita tidak kenakan lagi presentasi bunga atau mungkin apa namanya, dilihat dari suku bunga yang berjalan dan kurs yang ini nggak dilihat gitu. Karena itu bukan patokannya. Kalau menentukan keuntungannya dari situ atau jerohnya dari situ ya berarti sama saja dengan konvensional dan tidak ada bedanya, cuma namanya aja yang beda. Itu aja, itu aja mungkin Mbak Riri ya. Tapi banyak sih Ya, ya kalau Ustaz, terima nggak kasih, Ustaz. nggak mampu itu ya memang gagal, gagal total memang sih. Teman saya juga ada udah lolos sudah apa tinggal
ini aja ya, akhirnya eh, gagal gitu ya. Pertama memang karena nggak ada duit untuk bayar supaya tembus di ujung. Certiknya kan bagi yang kemenitiaan dan lain sebagainya itu kan mereka itu di ujung-ujung itu ada permainan. Awal-awal biar oke 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 kita kan jadi harap itu kan. Jadi ada harapan tuh oke jadi gitu ya. Ya sama juga kayak jadi caleg dan segala macam itu kan juga ada gitu tuh. Ujung-ujungnya ternyata ada bayar sekian sekian sekian. Di awalnya katanya gak bayar gratis dan semacam gitu ya. Pasang badan aja sama pasang foto gitu. Ternyata di ujung-ujungnya banyak juga kasus teman-teman saya yang terjebak gitu. Ternyata dia harus setor sekian ke ya itulah ke yang mengusung itulah. Gak usah lah sebut. Nah itulah teman-teman. Mungkin ada lagi yang lain. Cukup. Ini panjang nih diskusinya nih. Hmm. Monggo yang lain saudara-saudaraku. Hmm. Ada. Ini saya mau presentasi nih. Tapi kayaknya nih udah udah lumayan letih juga nih. Sepertinya udah cukup kali Ustaz. Oke, Mas Imron, terima kasih ya. Ini dari teman-teman kelompok 2. Materinya sangat bagus ya. Diskusi sampai sejauh ini dan juga tentunya kita berharap step by step ya step by step kita bisa implementasikan ya di dalam sistem keuangan kita ya dengan sistem atau konsep syariah. Saya yakin dan percaya teman-teman pasti punya keinginan lah gitu ya. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keberkahan gitu ya, atau eh, apa namanya maslahah gitu, maslahah baik di dunia maupun di akhirat. Karena pada hakikatnya kan kita tidak semuanya apa tidak selamanya juga ya. Kita tidak selamanya juga berada di akhirat. Mudah-mudahan di waktu yang sesingkat-singkat ini kita bisa memanfaatkan ya, apa yang kita miliki, ya, kekuatan kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, ilmu kita ya, insya Allah. Ya, sehingga mendapatkan kehidupan yang barokah lah gitu, insya Allah, teman-teman ya. Amin, amin, amin. Bagaimana? Ada lagi? Nggak ada lagi? Ini hadir semua sih ya. Tadi 39, 30, tadi 40. Mana sudah? Hadir, Ustaz. Weh, Mas Uday apa Humaydi ya. Tadi ada yang Salahuddin, Mujiono. Ini Pak Mujiono Hadir, Ustaz. mau bertanya. Nah itu, Insya Allah nih Ustadz Mujiono. Ada jenggotnya tuh Ustadz itu. Lagi di mana nih? Di rumah? Di kantor? Mas Mujiono, Salahuddin Di rumah, Ustaz. di rumah. Oke, bagaimana? Ini saya tanya dulu nih. Cukup diskusi kita? Cukup, Pak. Insya Allah minggu depan itu teman-teman kelompoknya mau dilanjutin masalah ini, masalahnya kayak mau diperkarain aja ya. Atau mau Iya, Ustaz. lanjut ke makro, mikro syariah, kami mikro. Lanjut Jadi, sepertinya Ustaz. jadi, Lanjut. jadi kelompok 3 lanjut apa gimana nih judulnya? Mungkin dibahas aspek-aspek lain dari konsep apa teori ini nggak apa-apa. Jadi kira-kira mana yang belum terbahas di kelompok ini nanti bisa dilanjutkan di kelompok berikut ya. Nah itu. Oke, baik saudara-saudaraku semuanya. Barangkali saya rasa ini sudah sangat padat ya diskusinya, representasinya, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari saya, kurang pas gitu ya. Pada intinya kita di sini semuanya sama, kita diskusi, sharing, pengalaman, pengetahuan, dan intinya kita welcome ya dengan pendapat-pendapat
ya, dengan masukan-masukan, termasuk saya juga sebagai dosen, tentunya sangat jauh dari kesempurnaan. Bagi teman-teman juga memiliki pengalaman yang luar biasa ya, sebagai praktisi-praktisi ekonomi di luar sana tentu lebih banyak pengalamannya daripada saya gitu, yang memang berkutik ya di dalam kelas gitu ya. Itu saja barangkali saudara-saudaraku, untuk absensi saya udah absen, udah saya lihat, saya pantau. Untuk minggu depan silakan disiapkan materinya, monggo dilanjutkan silakan atau dibahas materi yang baru gitu ya. Baik, itu saja kita akhiri atau saya persilakan untuk ditutup, tadi udah selesai Mas Imron. Baik, Ustadz. Diakhiri dari kami kelompok 2. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.